Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan awali devotion kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau andalkan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kita akan pujikan di batas kekuatanku.
boleh datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau jalani aktivitas kami Tuhan bersama kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Biarkan kami Tuhan hanya mengandalkan-Mu saja Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidahnya hanya firman yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami anak-anak-Mu hati seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh mampu menangkap apa yang menjadi firman itu Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, berbuah dan berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu pagi hari ini. Amin. Selamat pagi anak-anak, masih semangat, tetap sehat, 3M tetap dilaksanakan dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Sebelum kita akan memulai untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka di ayat hafalan terlebih dahulu di Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ayat tersebut merupakan ayat hafalan di bulan ini. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan firman Tuhan dengan judul berserah dan percaya kepada Tuhan. Silakan buka Alkitabnya di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Nah, sebagai pengikut Kristus, status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya sekedar percaya, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan atas hidup kita. Ayat di atas, ayat yang tadi saya bacakan adalah merupakan ayat tentang penyerahan diri Daud pada Tuhan, di mana dia yakin bahwa perlindungan daripadanya itu berasal daripada Allah sendiri. Daud berkata di dalam Mazmur 31 ayat 4-5, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Nah, sebagai Raja Israel pada waktu itu, Daud bukan berarti dia tidak pernah menghadapi sebuah masalah ya. Nah, malah ketika dia itu menjadi raja atas Israel, dia mengalami banyak kesesakan, mengalami banyak penderitaan, melewati masa-masa yang sukar, dan disebabkan oleh musuh-musuhnya sendiri. Musuhnya juga banyak, dan semakin tinggi pohon itu semakin banyak anginnya ya. Jadi ya juga banyak yang ingin menjatuhkan Daud dengan berbagai macam cara. Nah, tapi ada hal yang bisa kita pelajari dari Daud, yaitu dia berserah penuh kepada Tuhan. Berserah itu berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, keadaan suka, keadaan duka, dalam masalah, penderitaan, sakit penyakit, atau mungkin sedang diberkati, atau dalam keadaan sehat. Berarti semua kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan itu disebut dengan tindakan iman. Tindakan iman itu seperti apa? Ya, dimana kita itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita sepenuhnya ada di
tangan Tuhan ya. Jadi kita mau sehat, mau sakit, segala sesuatu pasti atas seizin Tuhan yang terjadi. Nah, jadi kalau kita memiliki iman ya, jangan setengah-setengah, tapi penuh dan seluruh. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang memegang kendali atas segalanya. Dan mengapa kita perlu penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Ya, kita menyerahkan diri karena agar rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita kadang seringkali menyandarkan kehendak kita kepada pengertian kita sendiri, atau kepada kekuatan kita sendiri, atau kepintaran kita sendiri, dibanding kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan lagi bahwa Tuhan itu memegang kendali atas segalanya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Kita hanya berusaha, tapi Tuhan tetap yang menentukan. Dan kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, kita harus rela dibentuk dan diproses dengan Tuhan. Layaknya tanah liat ya, tanah liat yang akan dibuat keramik itu dia tidak bisa menolak, dia mau dibuat seperti apanya. Itulah yang harus kita lakukan pada Tuhan. Sebagai tanah liat ya, kita itu harus mau dibentuk dengan Tuhan gitu ya, dengan caranya Tuhan, dengan diproses, mungkin dengan dibakar, atau itu kan tanah liat kan dibakar, dibentuk gitu ya. Dan kalau mungkin bentuknya jelek atau mungkin ada retak, dihancurkan lagi dan dibentuk lagi. Jadi kan otomatis melewati banyak proses ya. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus mau dibentuk seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena sebagai tanah liat itu kita harusnya berserah dan percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan milikilah penyerahan penuh pada Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Semuanya baik, semuanya baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus ingatkan kami Tuhan dari mana kami diambil Tuhan, dan kami mengucap syukur karena pagi ini telah Engkau ingatkan bahwa kami itu Tuhan harus berserah penuh kepada Tuhan, berserah penuh pada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Kiranya Kau berkati kami, berkati keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan, dan berkati pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk mengerjakan setiap bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.